Kalau kita berbicara tentang puasa, tentunya Allah telah memberikan anjuran kepada kita, bahkan mewajibkan kepada kita yang merasa dirinya beriman untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Tentunya surat yang telah diberikan kepada kita, terutama yang beriman, dan kita harus menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan ayat ini, jelas bahwa ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, apalagi kepada orang yang beriman. Ini dikhususkan kepada orang yang memiliki iman di dalam dadanya, iman di dalam hatinya, untuk merespon. Apakah responnya itu baik atau tidak, itu tergantung kepada kadar dan kualitas keimanannya. Kalau imannya ada, tentunya dia akan merespon dan senang melaksanakan ibadah puasa. Yang menjadi pertanyaan adalah, ibadah puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri itu dari makan dan minum di siang hari dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentunya itu kegiatan-kegiatan yang sangat melelahkan, sangat menyusahkan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Allah menyuruh kita bersusah-susah menurut logika kita? Apa tujuan diberlakukannya, diperintahkannya ibadah puasa kepada kita semuanya? Tentunya ini sesuai dengan syair berikut ini. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Mungkin di antara kita sebagai orang tua pernah juga mendengar celotehan sang anak kita yang masih kecil, yang baru belajar berpuasa. Kepada kedua orang tuanya mereka bertanya, "Abi, ngapain sih kita harus puasa hingga satu bulan penuh? Kan kalau nggak makan nanti bisa mati dong. Apalagi siang hari, Abi masih harus tetap bekerja dan lain sebagainya. Umi, mengapa malamnya kita harus tadarus dan tarawih di masjid? Kan kalau sholatnya lama nanti malah capek dong, Mi." Itu salah satu pertanyaan dari anak-anak kita yang mulai kritis bertanya kepada kita, untuk apa sih kita berpuasa? Untuk apa sih kita tadarus? Untuk apa sih kita tarawih? Ibadah puasa merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang berakal dan tentunya sudah balik. Meskipun demikian, anak-anak sudah diperbolehkan untuk diperkenalkan dengan ibadah yang namanya puasa, agar mereka nanti sesudah dewasa terbiasa dengan kewajiban tersebut nantinya. Bagi anak kecil, puasa dianggap sebagai kegiatan tidak makan dan tidak minum belaka, tanpa mereka tahu apa makna dan dari menahan haus dan lapar itu sendiri. Sedangkan bagi orang tua, orang yang sudah balik, memang tidak mudah dalam mengajarkan dan memahamkan arti puasa kepada anak-anaknya. Tak perlu pusing dan jauh-jauh untuk memahamkan arti puasa kepada anak kecil. Lihatlah alam sekitar kita. Secara sunatullah, sesungguhnya puasa tidak hanya diwajibkan kepada orang mukmin saja. Beberapa jenis makhluk hidup pun melakukan puasa yang sebelumnya mendapatkan kualitas dan kelangsungan hidupnya. Salah satu contohnya adalah makhluk yang ada di sekitar kita, yaitu ular. Agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu cara yang harus dilakukannya adalah ia harus mengganti kulitnya secara berkala, secara rutin dan teratur. Dan untuk mengganti kulitnya tersebut,
sang ular tidak serta-merta bisa langsung meninggalkan atau menanggalkan kulit lamanya begitu saja, diganti dengan kulit yang baru. Akan tetapi ia harus berpuasa dalam kurun waktu tertentu terlebih dahulu. Setelah puasanya selesai, barulah kulit luarnya terlepas dan muncul kulit yang baru. Namun demikian, meskipun sang ular sering berpuasa dan mengganti kulitnya secara berkala, anehnya ia tetap seperti ular semula. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan tabiat, tidak ada perbaikan kebiasaannya. Wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetaplah sama. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetaplah sama, yakni ular. Makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Cara bergerak berjalannya ular sebelum dan sesudah berpuasa tetaplah sama. Tabiat dan sifat sebelum dan sesudah puasa ular tetaplah sama. Itulah yang dinamakan dengan puasa ular. Tidak ada perubahan pada saat puasa dan sesudah puasa. Lain halnya dengan makhluk yang satu ini, namanya ulat. Ulat termasuk hewan yang sangat rakus, karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan, dan makan. Tapi begitu sudah bosan menjadi ulat, ia akan melakukan perubahan yang sangat drastis dengan cara melakukan puasa untuk menjadi kupu-kupu, dan puasa yang ia kerjakan benar-benar sangat-sangat berkualitas. Sang ulat mulai dari mengasingkan diri. Dia mulai mengasingkan diri, menjauhkan dari tempat makanan, tempat dia memakan makanan yang ada. Kemudian ulat membungkus badannya dengan kepompong, mengasingkan diri, sehingga ia benar-benar berpuasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, haus saja, tetapi mulut, mata, dan anggota tubuh lainnya juga berpuasa dan berusaha menghindari segala macam bentuk hawa nafsu yang dapat mengganggu ibadah puasanya. Luar biasa, subhanallah. Setelah itu dilakukan oleh sang ulat dengan istiqomah, setelah berminggu-minggu berpuasa dengan teknik yang telah dilakukan oleh sang ulat, maka keluarlah dari kepompong seekor makhluk baru yang sangat-sangatlah indah, yang bernama kupu-kupu. Kini sang ulat setelah berpuasa dan mengganti kulitnya, ia juga mengalami perubahan atau metamorfosa pada tabiat dan kebiasaannya. Ia merubah seluruh kebiasaan lamanya, diganti dengan makhluk yang lebih indah lagi. Wajah ulat sesudah puasa berubah indah mempesona. Nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu yang semua orang sangat mengaguminya. Makanan ulat sesudah puasa berubah, yang dihisap adalah madu. Cara bergerak pun ketika masih jadi ulat menjalar, mengganggu orang lain. Akan tetapi setelah puasa berubah terbang di awang-awang dan hinggap tanpa mematahkan ranting. Kemudian tabiat dan sifatnya pun berubah total, berubah drastis. Ketika masih menjadi ulat, menjadi perusak alam, pemakan daun. Begitu menjadi kupu-kupu, menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu proses penyerbukan bunga yang tentunya nanti menjadi buah yang sangat bermanfaat. Di sini jelas kupu-kupu mengamalkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Itulah hasil karya daripada
puasanya kupu-kupu. Itulah dua peristiwa besar yang ada senantiasa tiap hari di depan mata kita, yang tentunya Allah menyuruh kita supaya liulil albab, litafakkur, menjadi orang yang berilmu dan mentazaburi peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Demikianlah sesungguhnya hakikat dari puasa. Kita harus bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bukan tetap pada sifat dan kebiasaan lama yang tetap sama. Sebab puasa bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, namun kita juga harus menahan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga ke depan kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, pribadi-pribadi yang dirindukan, pribadi-pribadi yang menjadi kebanggaan, serta pribadi-pribadi yang prestatif di lingkungannya. Puasa adalah sarana pendidikan, sarana tarbiyah untuk melatih diri agar kita bisa bersabar, agar kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dengan puasa menjadikan pribadi lebih bertakwa, lebih bersemangat, lebih bergairah dalam melakukan amal soleh, dan mampu mengendalikan diri dari segala bentuk hawa nafsu yang mendatangkan dosa. Tinggal yang menjadi pertanyaan besar buat kita semuanya adalah, apakah kita termasuk puasanya sang ular, ataukah kita puasanya sang ular? Kita tinggal introspeksi ke dalam diri sendiri, mana yang kita kerjakan. Jangan sampai kita terkena dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan dahaganya saja. Rugi, sangatlah rugi. Yang terakhir adalah, semoga dengan puasa yang kita lakukan akan mampu menjalankan ibadah puasanya itu sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh seekor ular, sehingga ketika Ramadan telah usai, ada perubahan, ada perbaikan, ada peningkatan yang lebih baik lagi di dalam diri kita, sehingga kita menjelma menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang membanggakan diri, keluarga, serta lingkungan di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.